Dan kalau kita lihat dari pembacaan tadi dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 19. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 19 tentang Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, saya ingin kamu berdoa bagi saya. Yang waktu lalu kita sudah belajar tentang Paulus bilang, kerinduanku, aku ingin kamu kuat dan semakin mengasihi. Karena kita sudah berjuang bersama-sama. Kita sudah berjuang. Aku ingin kamu memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat sampai hari Kristus. Aku ingin kamu memiliki buah kebenaran. Aku ingin seperti itu. Kenapa? Karena aku menghendaki saudara-saudara, itu Filipi 1 ayat 12. Karena aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu yang terjadi padaku sekarang. Apa yang terjadi padaku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi pada Paulus? Semua orang di istana dan orang lain tahu aku dipenjarakan karena Kristus. Kenapa saya mau kalian saling mengasihi? Kenapa saya mau kalian tahu kamu tidak hanya percaya saja, tetapi kamu harus hidup dalam percaya itu. Makin mengasihi firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi firman Tuhan, kamu akan punya pengertian yang benar, dan kamu akan mengasihi Tuhan. Itu yang Paulus bilang. Kenapa? Karena aku sudah melakukan itu. Sangat sulit berada di posisi Paulus, saudara. Sangat sulit. Kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu kepada orang lain dan dia sudah mengalaminya duluan. Itu masalah para hamba Tuhan sebenarnya. Saya selalu suka dengan apa yang Om Alena bilang pada saya. Pak Sony akan selalu diperhadapkan. Jadi kalau saya bilang begini, kita harus maju sekalipun sakit. Kita harus pikir ke depan jauh di sana walaupun kita sakit. Apapun yang mau terjadi, jangan berhenti apalagi mundur. Saya katakan itu tahun 2007, 2006, bulan November. Saya punya ulang tahun itu tanggal 23 November 2006. Saya kecelakaan. Hancur kaki saya, hancur semua. Pada waktu itu, pada hari Minggunya saya sedang berkhotbah tentang jangan halangi pelayanan. Jangan jadi seperti istri Ayub, sehingga Ayub harus bilang, kamu berkata seperti perempuan gila. Itu saya khotbah hari Minggu. Dan akhirnya saya jatuh. Ketika saya jatuh, dan setelah berjalan waktu, Ibu Yosi bilang pada saya, coba kalau khotbah yang enak-enak saja. Kalau kamu khotbah yang enak, kamu yang akan mengalaminya duluan. Jadi kalau saya khotbah begini, Tuhan akan berkati saudara-saudara, kan duluan saya nanti diberkati. Kalau saya khotbah jangan mundur kalaupun sakit, sekalipun sakit, itu saya akan sakit duluan. Saya belajar dari mana? Ini yang Paulus bilang, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Aku minta padamu untuk saling mengasihi. Iya, itu aku minta padamu. Aku minta padamu seperti itu. Kenapa? Karena aku sudah mengalaminya. Sekarang aku ada di sini dalam penderitaan, di penjara sendirian. Sendirian di penjara saya. Tapi ketika saya di penjara, semua orang tahu. Dia dikenal di istana. Orang-orang di istana tahu dia di penjara. Orang-orang lain juga tahu dia di penjara. Dan orang-orang tahu dia di penjara karena aku telah melakukan sesuatu dan itu telah menyebabkan kemajuan Injil. Saya selalu berpikir seperti itu. Kalau membayangkan Paulus, saya selalu suka membayangkan Paulus. Saya membayangkan seperti ini kalau Paulus itu. Kalau saya ketemu dengan Paulus, apa saya bisa kenal Paulus ya? Apakah dia akan seperti saya, berdiri pakai dasi, tidak ada masalah dalam tubuhnya, atau saya akan dapati seorang hamba Tuhan yang cacat,
yang penuh dengan luka, yang penuh dengan penderitaan. Apakah saya akan bertemu dengan seorang yang untuk ngomong saja kesulitan, untuk melihat saja kesulitan karena banyak kali dipukuli orang, banyak kali dicambuk orang, banyak kali disesah orang? Apakah saya akan melihat orang seperti itu? Saya membayangkan kalau ada acara-acara nasional GAA, saya pasti membayangkan, dan saya pernah hadir di tempat seperti itu. Saya melihat bagaimana teman-teman saya harus tampil sempurna. Bagaimana mereka harus pakai jas, bagaimana mereka harus kelihatan keren gitu kan, supaya kelihatan diberkati. Jarang sekali akan tampil pakai sendal, lalu baju compang-camping. Jarang sekali. Kalau bisa juga menggunakan fasilitas tertinggi. Kalau bisa naik pesawat yang bagus. Kalau naik kapal laut di VIP, kamar, jangan di deck. Kenapa? Oh, kita mau ketemu dengan orang-orang yang juga sama-sama punya penampilan seperti itu. Nanti kalau saya tidak punya penampilan seperti itu, nanti malu saya. Seperti itu kan pikirannya. Tapi yang paling banyak pasti berpikir seperti Paulus. Saya menderita, tapi saya berharap jemaat makin mengasihi Tuhan. Saya berharap jemaat semakin mengasihi Tuhan. Saya ingin jemaat tahu kalau saya susah di sini sekarang. Saya ingin kalian tetap kuat. Kenapa? Saya sudah mengalaminya sekarang. Itu Paulus bilang. Kalian harus tetap kuat karena saya mengalami sekarang di sini. Saya yang mengajar padamu. Saya yang bilang padamu harus percaya Tuhan. Dan percaya Tuhan itu Tuhan akan selalu berkati. Tapi saya ada di penjara sekarang. Kayak saya di penjara, tapi saya tidak akan mengeluh saya ada di penjara. Saya mau mengatakan kepada kalian, hai jemaat Filipi, untuk berdiri kuat, tetap saling mengasihi. Saya ada di sini sekarang. Saya susah di sini sekarang. Tapi saya ingin kalian tetap kuat di sana. Tetap berdoa bagi saya. Itu nanti bagian terakhir ketika dia bilang, saya minta kamu berdoa pada kamu. Saya tahu kalian, saya mau kalau kamu tahu saya berdoa bagimu. Tapi nanti di sini kita akan lihat Paulus bilang, saya tahu saya akan kuat karena kamu berdoa bagi saya. Bahkan dia bilang, saya tahu saya akan bebas dari penjara ini karena kamu berdoa bagi saya. Saya sakit, saya ditangkap, dipukuli, ya, gerak. Dan Paulus bilang, saya di penjara sekarang. Orang-orang yang lihat Paulus di penjara, mereka bilang, dia berani. Jadi ayo kita sama-sama. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang akan datang bilang pada temannya, itu Paulus menderita. Kita bagaimana? Nanti yang satu bilang, kita juga maju yuk. Dan semua seperti yang satu bilang, ayo kita maju. Yang ini bilang maju. Dan semua tergerak maju. Itu yang positif. Tapi ada juga yang negatif di sini kalau Ibu Bapak baca. Ayat 14 tadi, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemanjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Terus ada orang yang memberitakan firman karena dengki, ada efek negatif ternyata bagi jemaat yang tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada yang dengki, perselisihan, ada yang memberitakan dengan maksud baik, tapi ada juga yang memberitakan dengan dengki, iri dan macam-macam. Ketika Paulus di penjara, ada orang yang bilang, ayo kita maju sama-sama. Itu yang dia bilang kepada jemaat di Filipi. Tetapi ada yang juga bilang begini, ayo kita menginjil supaya makin menderita Paulus di penjara. Ada juga orang yang melakukan pelayanan tapi menyusahkan Paulus. Bagaimana caranya? Apa yang mereka buat? Kok mereka menginjil tapi Paulus yang menderita? Ketika mereka menginjil tidak dengan cara yang benar, Paulus menderita di penjara, dia dengar, aduh ada yang menginjil, tapi kok kenapa begitu ya? Oh ada yang melayani tapi kok begitu ya? Begitu banyak orang yang bangga mau melakukan pelayanan, tapi bukan dengan hati yang tulus. Cuma karena mau pamer, segala macam tampil di situ, begitu. Kenapa? Itu sekarang. Kalau dulu juga ada seperti itu. Ada yang menyampaikan firman Tuhan dengan dengki, perselisihan. Wah, itu banyak itu terjadi, marah-marah, mereka marah-marah. Ini Paulus di penjara. Ayo kita lakukan ini.
pelayanan. Paulus di penjara, itu yang dia maksud, dia tersakiti. Bayangkan dia di dalam penjara lalu dengar di luar, aduh, kenapa jadi seperti itu? Kenapa begitu? Ada orang yang dengan maksud baik, tapi juga ada orang yang melayani dengan maksud tidak baik. Sekalipun sama-sama yang dipakai label di sini, melayani Tuhan. Tapi alasan melayani apa? Apa alasannya? Paulus bilang alasannya harus hanya Kristus. Tapi banyak kali juga kita pakai gitu, melayani Tuhan karena Kristus. Tapi perselisihan, tapi iri hati, tapi dengki, itu yang di sini. Yang paling penting adalah jika melayani Tuhan, memberitakan Kristus karena kasih. Karena kalau ada orang memberitakan firman dengan kasih, Paulus akan bilang kepada mereka, itu yang saya bilang, itu yang dia maksud membela Injil. Itu yang benar. Tapi ada yang dengan kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Dengan demikian mereka kira akan memperberat bebanku dalam penjara. Terus, bagaimana itu mau maju pelayanan itu? Saya kadang-kadang mikir, lalu bagaimana ya supaya maju? Bagaimana ya? Kalau menurut Filipi, bagaimana supaya maju? Hah? Satu orang yang salah. Bagaimana supaya maju? Aku berdoa, aku mau, kan itu ya. Paulus berdoa. Lalu di ayat di sini dia bilang, hati seorang hamba itu seperti Paulus itu bagus. Yaitu dia bilang gini, tidak mengapa, sebagaimanapun Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud palsu atau jujur, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Wow, itu hamba Tuhan yang sudah punya level di atas itu. Masalah, sakit hati, apapun dia selalu bilang, nggak apa-apa. Maksud baik atau tidak baik, yang penting Tuhan diberitakan. Kita bisa nggak ya punya itu? Nggak usah peduli yang saya bilang tadi yang negatif. Oh dia nggak mau maju, gara-gara ini, gara-gara itu. Nggak usah. Bagaimana kalau kita berdiri seperti Paulus dan bilang, tidak masalah. Ada orang memberitakan dengan maksud baik atau tidak baik, saya akan tetap bersyukur. Bisa kita? Bisa ya? Nggak ada urusan kamu mau baik atau tidak baik, karena Tuhan bisa pakai batu untuk memuliakan Tuhan. Dia bilang, kalau kamu tidak mau memberitakan firman, aku bisa perintahkan. Kalau kamu tidak berteriak memuliakan Tuhan, batu-batu itu bisa berteriak. Sehingga Paulus tiba di pemikiran itu. Atas dorongan Tuhan, tidak apa-apa. Memberitakan dengan baik atau tidak baik, aku tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Aku berdoa bagimu. Lalu ada banyak masalah dalam diriku di penjara, juga ada banyak masalah di luar sana. Tetapi aku kuat. Kenapa Paulus bisa bilang yang penting mereka memberitakan firman dengan maksud baik atau tidak baik? Karena ada kata di ayat 19 ini. Aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu. Ketika ada masalah-masalah kita lihat, seperti yang saya curhat tadi itu, teman-teman atau apapun, kita bisa doakan mereka. Karena doa kepada Tuhan penting, apa yang Paulus bilang di sini. Karena saya tahu doamu akan menyelamatkan saya dari sini. Doamu akan membuat saya keluar dari sini. Dan sebenarnya tidak keluar-keluar dia. Ya, sebenarnya akhirnya tuh dia mati juga. Dihukum Tuhan. Akhirnya Paulus mati karena melayani Tuhan. Tapi dia pernah bilang kepada jemaat, saya tahu karena kamu berdoa, saya akan keluar dari sini. Saya akan keluar dari penderitaan pelayanan ini. Saya akan keluar. Bukan karena kamu kirim uang atau apapun, tapi karena kamu berdoa pada Tuhan. Dan itu yang akan saya bawa sampai di hadapan Tuhan. Paulus berdiri di hadapan Tuhan. Kalau bisa ada bicara dengan Tuhan, dia akan bilang pada Tuhan, Tuhan, saya ada di hadapanmu di sini. Bukan karena saya kuat, tetapi karena ada jemaat di Filipi yang mendoakan saya. Ada jemaat-jemaat lain yang mendoakan saya. Kalau saya berdiri di hadapanmu sekarang menerima kasih sayangmu, karena ada yang berdoa bagi saya.
Gereja kita Penugrah boleh ada, hamba-hamba Tuhan, para pelayan di sini boleh kuat. Hanya kalau jemaat mendoakan mereka. Saya minta saudara ambil bagian dalam doa ini. Berdoa bagi para pelayan di sini, para penatuan. Mereka bekerja cukup sulit sekarang. Apalagi nanti kalau kita mau evaluasi tentang pelayanan ini. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Karena kalau evaluasi kan ada gesek-gesek dikit nih. Iya kan? Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Yang duluan mengalami masalah adalah orang yang melayani Tuhan. Saudara akan jadi orang Kristen yang anak, yang damai, tenang kalau tidak melayani Tuhan. Enak sekali. Tapi kalau melayani Tuhan akan sulit hidup saudara. Akan kesulitan. Ya? Contohnya siapa? Kan metode Paulus katanya kan. Jadi saya akan tahu, kita akan tahu di sini kalau ada orang hidup bahagia karena dia tidak mau melayani Tuhan. Tapi kalau dia memilih untuk menderita bagi Tuhan, dia sedang memilih untuk melayani Tuhan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kalau ada yang mendoakan dia. Sehingga Paulus bilang, saya tahu satu waktu saya akan bebas karena ada yang mendoakan saya. Jemaat GA Solafide Balikpapan, bukankah kita selalu berdoa? Bukankah kita selalu mendoakan saudara-saudara kita? Cuman itu yang kita punya. Kita mau bantu seperti apa juga, selalu kita terbatas. Karena kita juga butuh bantuan. Tetapi kalau kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bilang, terima kasih anakku, karena engkau menyampaikan kepada saya. Engkau tidak menyampaikan kepada orang lain. Engkau tidak mengenalkan dirimu sendiri. Kalau engkau mengenalkan dirimu sendiri, engkau mengabaikan saya. Tapi kalau engkau menyampaikan kepada saya, itu karena engkau mempercayai saya. Jadi jika bisa, katakan pada Tuhan setiap saat untuk para pelayan Tuhan dan untuk jemaat. Para pelayan Tuhan berdoa terus setiap saat kepada jemaat. Saya suka sekali kalau kita mendoakan itu. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih memperhatikan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk